sobat belajar semua, kembali lagi dengan aku Dewi Suci Setiawati. Di sini kita akan belajar tentang matriks, vektor, dan kalkulus vektor yang ada pada buku Classical Dynamics of Particle and System. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya adalah 1.4 sifat-sifat dari matriks rotasi, 1.5 dengan operasi matriks, 1.6 definisi lebih lanjut, 1.7 signifikasi geometris dan matriks transformasi, 1.8 definisi skalar dan vektor dalam hal sifat transformasi, 1.9 operasi skalar dan vektor dasar, dan 1.10 hasil kali skalar dari dua vektor, 1.11 vektor satuan, dan 1.12 hasil kali vektor dari dua vektor, 1.13 diferensiasi vektor terhadap skalar, dan 1.14 contoh turunan kecepatan dan percepatan, 1.15 dengan kecepatan sudut, dan yang terakhir adalah 1.16 dengan operator gradien. Untuk beberapa poin tersebut, sedikit informasi. Untuk sobat belajar semua, akan kakak pisah-pisah ya dengan beberapa video agar lebih jelas. Jadi ada beberapa part dalam pembahasan untuk matriks, vektor, dan kalkulus vektor. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Sifat dari matriks rotasi. Di buku Classical Dynamics of Particle and System tersebut, itu ada beberapa poin yang menjelaskan tentang sifat-sifat dari matriks rotasi. Sifat-sifat dari matriks rotasi kita ingat-ingat dulu ya teman-teman ya. Untuk kita ingat-ingat dulu gimana, atau mungkin ini pembahasan baru untuk teman-teman semua ya. Untuk memulai pembahasan matriks rotasi, kita harus mengingat kembali dua hasil trigonometri. Pertimbangkan seperti pada gambar ini. Pada gambar 1.4, sebuah segmen garis yang memanjang pada arah tertentu dalam ruang. Kita memilih sebuah titik asal untuk sistem koordinat yang terletak pada suatu titik pada garis tersebut. Kita dijelaskan dalam buku tersebut ada lihat soal 1 dan 2 di mana cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat lambda sama dengan 1. Kedua, jika kita memiliki dua garis dengan arah kosinus, cos n, cos hi, cos y, dan cos n aksen, cos hi aksen, cos y aksen, maka kosinus sudut 8 antara garis-garis ini, lihat gambar pada gambar 1.4. Yang pertama ada segmen garis ditentukan oleh sudut OY dari sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu sumbu asal ya teman-teman ya. Dan gambar B dengan segmen garis lain ditambahkan yang didefinisikan oleh sudut O aksen, H aksen, dan Y aksen. Dengan karena sudut antara sumbu X dan sumbu Y adalah W/2, kita memiliki dari persamaan 1.11, yaitu persamaannya adalah lambda 11 lambda 21 ditambah lambda 12 lambda 22 ditambah lambda 13 lambda 23 sama dengan cos theta sama dengan cos pi per 2 sama dengan 0. Kita ini diubah dulu ya teman-teman ya. Jadi lanjutannya adalah dari lambda tadi kita
Kita hitung, yaitu lambda 11, lambda 21 ditambah lambda 12, lambda 22 ditambah lambda 13, lambda 23 sama dengan cos theta sama dengan cos dalam kurung pi per 2 sama dengan 0. Untuk persamaan 1.12a memberikan 3 satu untuk setiap nilai I atau K dari 6 hubungan di antara lambda IJ karena jumlah kuadrat dari kosinus arah sebuah garis sama dengan suatu persamaan 1.10. Jadinya dari lambda ini kita hitung menjadi sigma J, lambda IJ, lambda 2J sama dengan 0 dan mencapai hasil sekian. Kita hitung lagi menjadi hasil akhirnya adalah sekian, yang merupakan 3 relasi yang tersisa di antara AJ. Kita dapat menggabungkan hasil yang diberikan oleh persamaan 1.12a dan 1.12b sebagai berikut, yaitu sekian. Untuk info nih teman-teman semua, untuk validitas persamaan 1.13 bergantung pada sumbu koordinat di masing-masing sistem yang saling tegak lurus. Sistem seperti itu dikatakan ortogonal dan persamaan 1.13 adalah kondisi ortogonalitas. Matriks transformasi A yang menentukan rotasi sistem koordinat ortogonal harus memenuhi persamaan, yaitu pada persamaan 1.13. Jika kita menganggap sumbu X sumbu sebagai garis pada sistem koordinat X dan melakukan perhitungan yang serupa dengan perhitungan sebelumnya, kita akan menemukan hubungan sekian. Dua hubungan ortogonal yang telah kita turunkan menjadi persamaan dari persamaan 1.13 dan 1.15 tampak berbeda. Untuk catatannya, pada persamaan 1.13 penjumlahannya adalah pada indeks kedua dari A banding G, sedangkan pada persamaan 1.15 penjumlahannya adalah pada indeks pertama. Dengan demikian, tampaknya kita memiliki sebuah sistem yang terlalu banyak ditentukan. 12 persamaan dalam 9 hal yang tidak diketahui. Tetapi hal ini tidak benar ya teman-teman, karena sebenarnya tidak berbeda. Bahkan validitas salah satu dari persamaan ini mengimplikasikan validitas yang lain. Hal ini jelas secara fisik karena transformasi antara kedua gambar ini memberikan hubungan ortogonalitas sistem koordinat kita. Untuk pada pembahasan sebelumnya mengenai transformasi koordinat dan sifat-sifat matriks, kita menganggap P tetap dan membiarkan sumbu koordinat diputar. Interpretasi ini tidaklah unik. Kita bisa saja mempertahankan sumbu-sumbu tetap dan memberikan titik tersebut berotasi, selalu menjaga jarak ke titik asal tetap konstan. Dalam sebuah kasus tersebut, matriks transformasinya sama. Sebagai contoh, perhatikan dua kasus ini. Ada gambar gambar A dan gambar B 1 sampai 5. Oleh karena itu, koordinat titik P terhadap dapat ditemukan ini persamaannya dari 1.16. Akan tetapi nih teman-teman, jika sumbu-sumbu tetap pada titik P dibiarkan berotasi seperti gambar pada 1.5 ini, 15B melalui sudut 8 terhadap titik asal, tetapi dalam pengertian yang berlawanan dengan sumbu-sumbu yang berotasi, maka koordinat P adalah persis seperti yang diberikan oleh persamaan 1.16. Oleh karena itu, kita dapat memilih untuk mengatakan bahwa transformasi bekerja pada titik yang memberikan keadaan baru dari titik tersebut yang dinyatakan dalam sistem koordinat tetap pada gambar 1/5. B atau bahwa transformasi bekerja pada Dasnaourian sistem koordinat seperti pada gambar 1/5a. Secara matematis, interpretasi tersebut sepenuhnya setara. Jadi dalam chapter 1 ini kita
membahas tentang di poin 1.4 yaitu sifat-sifat dari matrik rotasi. Oke, seperti itu ya teman-teman di chapter 1. Tunggu kelanjutannya di chapter-chapter berikutnya. Kita akan belajar bersama. Oke, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi teman-teman sobat belajar semua, dadah.